Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan isu penghapusan dan pengangkatan honorer di tahun 2023 tahun ini, dan ada satu wacana tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS 2023 tanpa tes. Tanpa tes memang ini adalah harapan atau impian Bapak Ibu honorer supaya bisa menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, mengenai pengangkatan honorer menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023 tanpa tes ini, satu pertanyaan, apakah ini benar ataupun hoaks? Ini fakta ataupun tidak? Maka di sini ada penjelasan Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pasca tidak cairnya tunjangan hari raya bagi honorer non-aparatur sipil negara dan beredar berita bahwa tunjangan hari raya berupa pengangkatan honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, kini berita itu simpang siur. Nah, artinya Bapak Ibu, sekalipun informasinya simpang siur, maka Bapak Ibu honorer sebaiknya jangan panik dengan hal ini. Tentunya Bapak Ibu berpatokan dengan komitmen pemerintah bahwa memang benar-benar pemerintah memperhatikan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Kekurangjelasan nasib honorer pada tahun 2023, apakah akan diberhentikan serentak pada tahun 2023, tepatnya pada November nantinya tahun 2023 tahun ini, ataukah mungkin diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau diangkat menjadi CPNS, seperti kata tanya hoax atau fakta? Nah, tentu ini adalah satu pertanyaan yang mestinya Bapak Ibu honorer harus mengetahui kira-kira apa dan bagaimana jawaban sebenarnya. Dalam menyikapi masalah di atas, uraian di bawah ini akan memaparkan penjelasan dari Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Maka Bapak Ibu simak agar tak salah paham tentang informasi pengangkatan honorer menjadi ASN tahun 2023 tahun ini. Memang tidak ada pernyataan langsung bahwa honorer akan dihapus. Hanya ada pernyataan bahwa pada tanggal 28 November 2023 hanya ada pegawai di instansi pemerintah, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di instansi pemerintah. Namun maknanya tak tersuratnya menunjukkan bahwa tenaga honorer dihapuskan pada bulan November 2023. Nah, ini adalah satu hal yang membuat Bapak Ibu honorer bisa lega karena memang tidak ada ya keputusan bahwa honorer akan dihapus. Tidak ada ya. Namun apabila kita telusuri dan kita pahami apa yang diinstruksikan Presiden Jokowi kepada Menpan RB untuk pencarian jalan tengah terbaik penanganan persoalan honorer, maka jelas bahwa memang tidak ada penghapusan honorer di tahun 2023 tahun ini. Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, memberikan keterangan mengenai hal ini untuk diketahui para honorer yang kini harap-harap cemas akan nasibnya di masa depan. Tentunya kita berharap bahwa keterangan yang disampaikan oleh Menpan RB adalah keterangan yang sifatnya berpihak pada honorer. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara, jumlah tenaga honorer sudah mencapai lebih dari 2 juta orang. Tepatnya, angkanya kurang lebih 2,3 juta orang. Menunjukkan betapa banyaknya tenaga honorer di Indonesia. Ini terbukti bahwa memang tenaga honorer sangat-sangat dibutuhkan dalam hal melaksanakan pekerjaan
di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Apakah akan terjadi penghapusan atau PHK massal mendekati bulan November 2023 ini? Artikel ini Bapak Ibu menjawab pertanyaan tersebut supaya Bapak Ibu jangan terus cemas. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal terhadap tenaga honorer saat jatuh tempo penghapusan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, maka akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran secara tiba-tiba, naik drastis jumlah pengangguran. Nah, tentu ini adalah suatu problem yang akan dihadapi oleh masyarakat, demikian juga dengan pribadi honorer sendiri, dan apalagi pemerintah pasti terbeban untuk memikirkan angka pengangguran yang tiba-tiba muncul. Nah, tentunya penghapusan itu tidak bakal akan dilakukan karena memang itu bukan kehendak semua orang. Kekurangan tenaga kerja di instansi pemerintah pun akan meningkat. Padahal banyak tenaga honorer yang memiliki peran penting dalam pekerjaannya. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas memiliki 3 opsi yang sudah pernah dipaparkan yang dapat dipilih untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer menjelang penghapusan pada November 2023. Pertama, seluruh tenaga honorer diangkat menjadi pegawai ASN. Kedua, melakukan PHK massal secara keseluruhan. Dan ketiga, melakukan pengangkatan dengan prioritas tertentu. Ini 3 opsi Bapak Ibu. Pertama, mengangkat seluruhnya, namun sedikit ada pertimbangan besar karena memang kalau tiba-tiba pengangkatan secara serentak, maka jelas anggaran pengeluaran negara itu pasti bengkak tiba-tiba dan bisa menimbulkan kekurangan pembiayaan pegawai tersebut bila diangkat sekaligus. Poin yang kedua yaitu dihapus atau di PHK seluruhnya. Itu bukan alternatif lagi. Karena memang itu akan menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga yaitu melakukan pengangkatan dengan skala prioritas. Perbedaannya, pengangkatan seluruhnya dengan pengangkatan berdasarkan skala prioritas, seluruhnya itu sekaligus dan berdasarkan prioritas itu bertahap. Bertahap tapi menuju ya seluruhnya akan diangkat menjadi ASN. Hanya waktunya pengangkatan tidak sekaligus. Namun demikian, Menteri Pan-RB kemudian menyatakan bahwa opsi pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi ASN akan memberikan beban yang sangat besar bagi negara. Lalu jika dilakukan pengurangan tenaga kerja honorer secara keseluruhan atau PHK massal, ini akan menjadi masalah di sektor pelayanan publik. Semua ada baik dan semua ada buruknya. Tenaga kerja honorer di berbagai wilayah diakui sangat membantu dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan dan di sektor lainnya, tanpa terkecuali. Di sini, Menpan RB Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa tidak akan terjadi PHK massal bagi tenaga non-ASN atau honorer. Ini sudah pasti Bapak Ibu ya, karena ini memang adalah instruksi Presiden Jokowi kepada Menpan RB untuk mencari solusi jalan tengah terbaik dalam hal penanganan persoalan honorer di tanah air. Di sini dipastikan tidak akan terjadi PHK massal bagi tenaga non-aparatur sipil negara atau bagi honorer. Akan dicari solusi terbaik atas dasar arahan Presiden Joko Widodo. Hal ini tentu merupakan kabar gembira bagi honorer. Yang selanjutnya, dalam hal penyelesaian tenaga honorer, Menteri Anas menjelaskan bahwa tidak ada penambahan anggaran, sehingga pengangkatan seluruh honorer menjadi ASN dianggap tidak mungkin. Saat ini, tenaga honorer yang sedang diangkat sesuai prioritas adalah honorer di sektor pendidikan dan kesehatan. Terdapat 700.000 peluang bagi tenaga kesehatan dan pendidikan yang ingin menjadi pegawai honorer. Namun hanya 400.000 peluang yang telah terisi atau diusulkan pada saat itu. Dalam rangka mengurangi jumlah honorer, pemerintah berencana untuk menawarkan 1 juta peluang pegawai ASN pada tahun 2024. Ingat Bapak Ibu, luar biasa jumlahnya, 1 juta peluang pegawai ASN pada tahun 2024 tahun depan. Nah tentunya sebelum tahun 2024, dari tahun 2023 ini itu adalah satu hal yang perlu digagas oleh pemerintah,
dalam hal mengatur mekanisme bagaimana kira-kira penyelesaian honorer ini hingga 2024 tahun depan. Ini tidak hanya berlaku untuk guru dan tenaga kesehatan honorer, tetapi juga untuk pegawai honorer lainnya. Pemerintah berkomitmen untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap para pegawai honorer. Sementara itu, opsi penyelesaian jelas jelang penghapusan masih sedang dipertimbangkan. Semoga keputusan yang diambil yang adil bagi honorer tentunya. Jadi, itulah informasi Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan informasi yang banyak beredar bahwa Presiden Jokowi akan memberikan kado indah ataupun tunjangan hari raya atau THR spesial bagi honorer 2023 tahun ini, semoga ini juga atau kado istimewa dari Presiden Jokowi merupakan satu langkah terbaik dalam hal menyelesaikan persoalan honorer di tanah air. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.